Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Happy Sword Family. Pada pagi hari ini, saya beri judul Hidup dengan Integritas. Seseorang, khususnya pengikut Kristus, seringkali dituntut untuk lebih dalam hal integritas. Dan hal ini menjadi satu hal yang sebenarnya jadi yang membedakan antara kita pengikut Kristus atau orang-orang lain. Dan banyak di antara mungkin rekan-rekan kita kerja atau apa yang kalau memang mereka tahu bahwa background kita adalah pengikut Kristus, seorang Kristiani, itu menjadi satu pertanyaan kalau loh kok dia rajin ke gereja misalnya, tetapi kok kelakuannya seperti itu. Kita dibilang dia rajin beribadah, dia suka bicara soal pelayanan, tetapi sikapnya seperti itu. Atau bahkan yang paling jelek yang sering terjadi adalah kok dia sudah katanya lahir baru atau segala macam, tetapi ketahuan misalnya korupsi. Ini menjadi satu hal pembicaraan yang sangat luar biasa dalam kehidupan, mungkin umumnya dalam kehidupan pekerjaan profesional orang-orang pengikut Kristus yang memang bekerja. Saya tertarik dengan hal ini dalam satu ada dua ayat yang membuat saya lebih tertarik mengenai di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berani berkata ya di atas kebenaran dan tidak di atas yang memang tidak. Walaupun resikonya dia tahu bahwa apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini atau secara lahiriah di hadapan, dia katakan hal itu di hadapan raja akan menjadi lebih fatal. Ada dua ayat, Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Seolah-olah di ayat ini mereka menantang Raja untuk, nih saya punya Allah yang hebat, Allah yang hidup. Sebagai orang pada saat itu, mungkin orang-orang di sekitar dia akan menertawakan, Raja kok dilawan. Tetapi itulah keyakinan iman mereka, di mana itulah integritas yang harus ditunjukkan. Ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Satu statement yang sangat-sangat tegas, yang tidak dapat dibelokkan oleh apapun juga, walaupun dia tahu bahwa resikonya adalah nyawa. Mereka tahu bahwa apabila dia menentang, yang pasti akan mendapatkan akibat yang jauh lebih berat. Dan ini terbukti raja sangat murka, dan Raja Nebukadnezar pada saat itu memerintahkan agar perapian itu dipanaskan sampai 7 kali lebih panas. Padahal kalau kita merasakan api yang biasa saja, api korek api atau korek yang sekecil itu, kalau kena badan kita akan berasa panas. Tetapi ini api perapian yang dinyalakan, dipanaskan 7 kali.
apapun menurut saya sebagai makhluk hidup yang masuk dalam perapian yang sepanas itu tidak akan ada yang tahan. Pasti resikonya akan mati. Tetapi kita lihat, kalau kita baca selanjutnya, bahwa iman yang mereka pegang adalah iman yang sungguh-sungguh murni, yang sungguh-sungguh yakin, dan mereka adalah benar-benar orang yang penuh dengan integritas, karena dengan segala resiko yang ada, mereka siap dan mau menanggung resiko itu. Dan terbukti Tuhan meluputkan dan memberikan satu hal yang berbeda dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, integritas itu menjadi sangat mutlak dan menjadi hal yang sangat perlu untuk kita lakukan dan kita jalani. Karena memang dengan kita berintegritas, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan, dan apa yang kita sampaikan menjadi itu yang menjadi memang kebiasaan yang kita lakukan. Dan itu satu hal yang merupakan kebenaran, bukan hal yang mengada-ada. Sehingga orang pasti akan melihat bahwa, oh, orang ini berbeda. Orang ini memang selalu mengatakan apa adanya. Kalau memang iya, artinya memang iya. Kalau memang tidak, artinya memang tidak. Dan itu kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus. Karena itu pada saat ini, saya pribadi dan saudara semua mengajak kita semua untuk mari satu teladan yang sudah Tuhan berikan lewat kejadian cerita dari Daniel ini, mari kita hidupi dalam kehidupan kita, dalam mengiring Kristus, dalam mengikut Kristus, di dalam komunitas kita, khususnya keluarga kita, juga dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Sehingga orang melihat bahwa kita lebih berbeda, dan kita akhirnya mereka melihat bahwa kita akan jauh lebih berharga dibanding yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar, Tuhan, satu hal dari hamba-hambamu ini, Tuhan, belajar mengenai integritas, Tuhan. Sesuatu yang berbeda, Tuhan, di mana kami harus melakukan hal yang memang benar menurut Engkau, yang benar sesuai dengan standar-Mu, Tuhan. Bukan benar secara dunia, atau benar karena kebanyakan orang. Terima kasih, Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu melakukannya, Tuhan. Berkata ya di atas kebenaran, dan berkata tidak untuk sesuatu yang tidak benar. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.